Coaching untuk supervisi akademik. Koneksi antar materi modul 2.3 oleh Nyaryadi, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pagak Malang. 3, 2, 1. Definisi coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Coaching dalam konteks pendidikan. Pentingnya proses coaching. 1. Proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan refleksi dapat membuat murid melakukan metakognisi. 3. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada kunci. Kunci adalah klien yang kita bantu. Kita bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, saya membantu kunci melihat peluang-peluang baru. Fokus pada kunci. Coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya, bukan pada topik yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh kunci dapat membawa kemajuan pada kunci sesuai keinginan kunci. Bersikap terbuka mempunyai arti bahwa coach memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran kuncinya. Ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan, juga analisa tentang baik atau buruk, serta benar atau salahnya pemikiran tersebut. Ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Bersikap ingin tahu lebih banyak, maksudnya seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat kuncinya memiliki pemikiran, pendapat, atau perasaan tertentu. Memiliki kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri maupun dari kunci. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa kunci melihat masa depan. Kompetensi coaching. 1. Presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Melontarkan pertanyaan berbobot. Present, kemampuan untuk hadir utuh bagi kunci kita. Badan, pikiran,
hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan kuci. Ini bagian dari kesadaran diri. Ini membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. 3 alasan tidak bisa mendengarkan. Pertama, asumsi. Sudah mempunyai anggapan tertentu suatu situasi membuat kita tidak bisa mendengarkan. Yang kedua, memberi label pada seseorang dalam situasi tertentu juga membuat tidak bisa mendengarkan. Yang ketiga, asosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Ketika kuci bercerita, coach ikut bercerita. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan lahir dari mendengarkan cerita kuci. Berbentuk pertanyaan terbuka. Membuat kuci merenung, menggali, mengingat, mengaitkan. Juga diajukan pada saat yang tepat. Pertanyaan berbobot bentuknya terbuka, biasanya menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan tertutup, seperti apakah, sudahkah, apa sudah. Pertanyaan yang dijawab dengan cuma ya atau tidak. Percakapan kucing bisa menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu 1. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, untuk mengembangkan ide, alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Kemampuan percakapan kucing dalam peran guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat-sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran sosial dan emosional.